Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Jadi. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, Pak Jayadi selaku coach dan coachee itu nanti saya akan amati apakah sudah sesuai dengan rubriknya, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita belum. Kemudian juga yang saya amati bagaimana Pak Jayadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kemudian bagaimana juga coachee merespon atas pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, jangan lupa pada proses coaching nanti itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi, Pak. Jadi proses waktu, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Jayadi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, di antara 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin dan akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya inginkan dalam kegiatan coaching hari ini, saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, nah jadi demikian proses observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar. Terima kasih. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Jadi saya dengar Ibu merasa kurang semangat belakangan ini. Apakah ada hal tertentu yang mengganggu, terutama saat mengajar di kelas? Ya, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita dengan Bapak, yaitu mengenai perasaan saya. Akhir-akhir ini saya merasakan kurang bersemangat gitu, Pak. Kemudian saya merasa juga setiap kali saya masuk kelas pada saat jam pembelajaran, suasana menjadi tidak kondusif lagi, sehingga anak-anak sudah kelihatannya sudah diatur nih, Pak. Kemudian hasil belajar mereka pun semakin menurun. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Menurut Ibu, apa tujuan utama yang ingin kita capai dari percakapan ini? Apa yang bisa membantu Ibu saat ini? Saya menginginkan bahwa semangat mengajar saya kembali gitu, Pak. Kemudian dan dapat membuat kelas lebih kondusif lagi. Kemudian saya merasa kalau suasananya bisa berubah dari yang sebelumnya dan hasil belajar siswa pun juga bisa lebih membaik lagi, Pak. Baik. Jadi tujuan kita adalah membantu Ibu menemukan cara agar Ibu bisa kembali bersemangat dalam mengajar dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Nah, sekarang apakah Ibu setuju? Itu yang saya harapkan, Pak. Oke. Sekarang mari kita identifikasi apa yang menjadi penyebab
ibu kehilangan semangat? Apakah ada faktor tertentu yang menurut ibu membuat suasana kelas tidak kondusif? Dalam hal ini saya merasa anak-anak sudah tidak mendengarkan saya lagi seperti dulu nih Pak. Kemudian mereka juga sering ribut, sering melakukan hal-hal yang membuat kericuhan di kelas. Kemudian sehingga saya merasa tidak dihargai sebagai guru di kelas Pak. Sehingga lama-kelamaan motivasi saya hilang itu Pak. Karena situasi ini sering terjadi. Ya, baik. Kemudian apakah ibu merasa hal ini sudah berlangsung lama atau ada sesuatu yang memicu perubahan sikap siswa di kelas? Sebenarnya ini sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Tapi mungkin karena saya juga sudah merasa lelah dan jenuh, mungkin energi saya juga sudah terpancar ke siswa, sehingga mereka merasa ketidaksempurnaan dalam cara mengajar saya di kelas. Jadi ibu merasa bahwa kelelahan dan kejenuhan ibu mungkin mempengaruhi suasana di kelas. Ya tadi ya Bu ya. Nah, kemudian apa menurut ibu yang menyebabkan kelelahan ini? Mungkin penyebabnya gini Pak, mungkin beban pekerjaan yang semakin menumpuk. Selain mengajar, saya juga harus menangani hal-hal administrasi. Kemudian saya juga sehingga menyebabkan tidak cukup waktu untuk merencanakan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang merancang siswa untuk lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Sekarang mari kita pikirkan beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi situasi ini. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat Ibu dalam mengajar dan memperbaiki suasana di kelas? Mungkin saya bisa mulai dengan memperbaiki rencana pembelajaran gitu Pak ya. Kemudian supaya kelas saya jadi lebih menarik, tapi saya juga perlu mencari cara untuk mengelola beban kerja saya agar tidak terlalu kewalahan. Jadi intinya saya harus bisa mengatur waktu seperti itu Pak. Itu langkah yang bagus Ibu. Terkait rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, apa yang akan Ibu lakukan agar kelas menjadi lebih menarik? Saya akan mencoba, pertama-tama saya akan mencoba membuat jadwal, juga merencanakan aktivitas yang lebih menarik dengan berbagai macam metode pembelajaran yang lebih kreatif agar siswa lebih terlibat di dalam proses pembelajaran saya, seperti permainan atau diskusi kelompok. Mungkin dengan metode yang lebih interaktif lagi, siswa akan lebih tertarik untuk bisa lebih berpartisipasi Pak. Benar sekali. Lalu terkait pengelolaan beban kerja, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya bisa mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat atau dengan pimpinan atau dengan kepala sekolah saya, untuk meringankan beban administrasi ini. Saya juga bisa mempertimbangkan untuk meminta bantuan atau berbagi tugas dengan rekan kerja terkait administrasi yang dilakukan agar saya punya lebih banyak waktu untuk fokus dalam hal pengajaran di kelas. Bagus sekali Bu. Sekarang mari kita tetapkan tanggung jawab untuk setiap langkah yang akan diambil. Apa yang akan Ibu lakukan pertama kali setelah percakapan kita hari ini? Saya akan mulai merencanakan strategi mengajar saya agar lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian saya akan berbicara, berdiskusi dengan rekan kerja untuk melihat apakah tugas administrasi yang bisa dibagi dengan mereka. Itu rencana yang bagus ya Bu ya. Saya akan mendukung. Baik Bu Jayadi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar?
Alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi saya bersama Koci dan Coach, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertamanya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Pak, selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, Pak Dedi. Jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coachingnya. Iya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Jadi selanjutnya sesuai dengan yang saya amati tadi, saya juga ada beberapa catatan lah. Jadi yang mana Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Jayadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, sudah ada presentnya, sudah kehadiran penuh lah istilahnya. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach tadi. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching yang lainnya. Nah, satu lagi Pak yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, luar biasa Bapak. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur Tirta ya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.